Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah, apabila ingin mendapatkan pertolongan Allah. Apabila telah datang nasrullah atau pertolongan Allah. Menunjukkan bahwa kita disuruh berusaha mendapatkan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu pasti. Seperti ata amrullah. Idza kumtum ilas shalah. Pakai fi'il madhi bukan berarti telah. Tapi pasti. Dan juga telah. Buktinya kita lahir dalam keadaan selamat. Wal fath, demikian juga kemenangan, kemudahan. Wa ra'aitan nas, dan pakai fi'il madhi juga akan melihat dan pasti melihat siapa kamu, an-nas, kepada manusia. Dalam keadaan kebanyakan manusia sudah sadar dan bertobat. Yadkhuluna, hal dalam keadaan masuk siapa mereka, betul-betul masuk fi dinillah, di dalam melaksanakan, memeluk dan melaksanakan agama Allah, afwajan, dengan bersama-sama, berbondong-bondong, banyak sekali. Jama'at. Fasabbi bihamdi rabbik. Pertama, kita harus banyak bertasbih, membaca subhanallah, memahasucikan Allah. Kita mohon agar Allah membersihkan ucapan, pandangan, hati, dan langkah kita. Karena Allah Maha Suci hanya menerima yang bersih, yang suci. Setelah fasabih, subhanallah, Maha Suci Allah. Yang suci hanya Allah. Bihamdi rabbik, banyak memuji Allah. Melakukan perbuatan yang terpuji, agar dipuji, diridhai oleh Allah. Mintalah agar menjadi hamba yang pantas dipuji oleh Allah dan manusia. Bihamdi rabbik, memuji Tuhanmu. Karena Allah itu Rabbik. Rabbik itu yang membantu sampai kebutuhan sekecil-kecilnya. Baik segi ilmu, masalah duniawi, masalah ukhrawi. Wastaghfir, jangan lupa, pertama fasabbih, yang kedua bihamdi rabbik, yang ketiga wastaghfir, usahakan kita istighfar yastaghfir istighfar, betul-betul berusaha agar kita ini minta ampun dan diampuni oleh Allah. Innahu, bahwasanya Allah, kana, yaitu ada siapa Allah. Allah itu betul-betul tawwaba. Tawwaba itu menunjukkan bahwa ampunan Allah itu lebih besar dari kekurangan kita. Andai saja Allah tidak maha memaafkan, antara perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan itu lebih banyak yang kurang baik yang kita lakukan. Dan yang tidak baik dapat menghapus nilai baik yang pernah kita lakukan, karena banyak sekali dan tidak terhitung. Katsirul qabul li taubati ibadi. Ini juga kita suruh banyak bertaubat, suruh banyak mengakui kekurangan, dan suruh banyak kembali kepada Allah. Tabayatub ay raja'a, kembali. Jangan terlalu jauh dari Allah. Dan untuk menunjukkan bahwa Allah itu
senang kalau kita bertobat dan pintu tobat Allah itu maha luas. Yang sangat menarik di antara Al-Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 ini, misal satu sisi ada yang beranggapan bahwa wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Percuma kita istaghfir, wastaghfirhu beristighfar. Percuma membaca istighfar kalau tidak tobat, kalau tidak tawwabah. Demikian juga sebaliknya, tobat kalau tidak beristighfar juga bisa dikatakan, ada yang mengatakan percuma atau hasilnya kurang maksimal. Bagaimana kita istighfar tapi kita masih saja melakukan maksiat, kesalahan. Bagaimana kita dianggap bertaubat kalau kita tidak beristighfar. Jadi wastaghfirhu dan tawwaba. Banyaklah istighfar dan segera kembali menjadi hambanya Allah, jangan menjadi hambanya yang lain. Al-Quran Surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Ada ungkapan bahwa Nabi itu katanya satu sisi memohon agar dijauhkan dari kefakiran. A'udzubika minal fakri, katanya. Di satu sisi Nabi juga menyampaikan bahwa kadal fakru, ada yang kana, ada yang kadal fakru ayyakuna kufra. Fakir di dalam berbagai hal itu dapat mengantarkan kekufuran. Berbuat seperti perbuatan orang kafir, tidak mau mensyukuri, itu juga kafir, juga berpengaruh kepada keimanan, itu juga kafir. Jadi, satu sisi minta perlindungan dari fakir, satu sisi Nabi mengingatkan bahwa kefakiran itu dapat membuat kita juga tidak maksimal untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu sisi Nabi katanya pernah memohon kepada Allah agar ahyini miskina wa amitni miskina. Hidupkan kami miskina wa amitni miskina. Lalu dari segi dalil banyak pendapat yang bermacam-macam ketika memahami ungkapan ahyini miskina wa amitni miskina, demikian juga a'udzubika minal fakri, demikian juga kadal fakru ayyakuna kufra. Lalu terlepas dari dalil itu, para ulama seperti Imam Ghazali yang diabadikan di dalam kajiannya kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 193 di sebelah kiri di tengah, beliau mencoba memahami Nabi itu memohon kepada Allah agar beliau ini termasuk orang yang mampu sehingga hidupnya tidak tergantung kepada orang lain, bahkan bisa membantu orang lain, umatnya. Di sisi yang lain, itu kalau Nabi memohon mampu. Di sisi yang lain, kalau Nabi memohon agar ahyini miskina wa amitni miskina, maksudnya agar umatnya ini berusaha dan berdoa apabila belum juga berhasil, maka jangan khawatir, itu nunggu waktu dan supaya kita mudah menerima. Maksudnya ahyini miskina itu. Kalau kita sudah berdoa dan berusaha belum juga berhasil, belum juga kaya dan lain sebagainya, agar kita menerima. Sehingga hidupnya itu tenang dalam keadaan apapun. Dan kalau ada semacam kebutuhan untuk pengecekan halal haram juga tidak terlalu banyak beban pertanyaan, maksudnya ini hanya sekedar menghibur. Karena pada dasarnya Allah itu sari'ul hisab. Jadi kalau dalam Al-Quran
mau kaya, mau miskin, semuanya itu Allah periksa dengan waktu yang cepat dan tepat, tidak lama. Bukan karena kekayaan lalu menjadi lambat. Penjelasan yang mengatakan bahwa karena kekayaannya banyak pemeriksaan seperti sahabat Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang yang terakhir masuk surga karena kekayaannya sangat banyak. Itu penjelasan yang eh, kurang bisa dapat dipercaya. Ada yang mengatakan sangat dhaif, ada yang batil, ada yang maudhu. Karena justru dengan kekayaannya itu hidup bisa mandiri dan bisa membantu orang lain, justru bisa mengantarkan ke surga lebih dulu karena banyak amalnya waktu di dunia. Kalau bahasa Al-Quran itu wallahu sari'ul hisab. Itu sekitar Al-Baqarah itu 202. Demikian juga An-Nur, Ali Imran, Al-An'am, Al-A'raf, Ar-Ra'd itu semua Al-An'am misal Asra'ul Hasibin. Jadi Allah itu maha cepat pemeriksaannya. Lalu penjelasan seperti itu idz faqrul muttar huwallazi ista'adza minhu. Yang Nabi mohon perlindungan itu adalah yang betul-betul fakir akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kehidupan keluarganya. Itu yang Nabi memohon agar beliau dan umatnya sebenarnya dijauhkan dari itu. Wal faqru alladhi huwa al-i'tiraf bil maskanati wal dhillah wal iftiqar ila Allah Ta'ala walladhi sa'alahu fi du'ahi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kefakiran yang dimohonkan oleh Nabi adalah orang yang merasa fakir, mengakui bahwa dirinya fakir, sangat butuh kepada Allah maksudnya. Maskanah, dhillah, iftiqar, itu yang dimaksud. Karena orang fakir itu, orang miskin itu adalah orang yang sangat butuh kepada Allah. Jadi maksudnya supaya kita itu selalu 24 jam, satu hari, satu malam penuh, selalu merasa butuh kepada Allah, pingin dekat kepada Allah, pingin bimbingan Allah, pingin sesuatu harta yang diridhoi Allah, nafas, kehidupan, pikiran, mata, langkah, ucapan, segala macam gerak hati. Setiap nafas yang kita masuk dan keluar ini mudah-mudahan menunjukkan bahwa kita hambanya yang selalu butuh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Itu yang dimaksud wal iftiqar ila Allah taala wallazi sa'alahu fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli abdin mustafa min ahli al-ardi was sama'. Itu Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 193 di sebelah kiri di tengah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.